Ini adalah panggilan 911 paling menyeramkan aku. Dan itu terjadi saat aku sedang dalam pelatihan. Aku membutuhkan pekerjaan itu. Sungguh aku butuh. Tanpa gelar sarjana, pekerjaan perawatanku sebelumnya tidak membayar banyak. Secara keseluruhan, aku menanggung stres dan penyalahgunaan. Sambil hanya mendapatkan sedikit di atas upah minimum. Cukup untukku dan anakku yang berusia 4 tahun, Julian, untuk bertahan hidup. Jadi ya, hidup sebagai seorang ibu tunggal keturunan Afrika Amerika tidaklah mudah. Aku mendapati diriku didorong oleh dorongan internal daripada kebahagiaan atau uang yang cukup nyaman. Namun, aku bukanlah seorang ibu yang berjuang di usia 40-an hingga 50-an. Aku baru berusia 23 tahun. Sementara, kebanyakan teman-temanku dan rekan kerja bisa pergi ke perguruan tinggi atau berpesta di akhir pekan. Aku terjebak dalam penjara jam kerja yang panjang dan anggaran yang ketat. Gaya hidup yang lebih membingungkan lagi, karena aku tinggal di kota besar yang penuh warna seperti Columbus, Georgia. Aku tidak pernah bisa pergi ke bar atau, sial, hanya pergi keluar dan bertemu dengan pria-pria tampan. Bersenang-senang dengan Julian menjadi satu-satunya istirahatku dari hukuman penjara kelas pekerja yang penuh stres ini. Namun aku tetap berusaha. Meskipun aku sering makan berlebihan dan minum-minum, aku tetap menjaga berat badan rata-rata. Meskipun aku mungkin terpaksa tumbuh dewasa lebih dari usiaku, penampilanku belum sejalan dengan pola pikirku yang tua. Aku masih wanita muda yang cantik, aku memiliki tulang pipi yang bagus, serta sepasang bibir yang menggoda. Mataku besar dan bersinar. Ketika ada waktu luang, aku bahkan berolahraga atau meluruskan rambut hitam panjangku. Sayangnya, momen-momen itu jarang sekali terjadi selama aku bekerja di bidang keperawatan. Namun entah bagaimana, aku bertahan. Aku berpakaian rapi tanpa berlebihan. Aku kuat dan mandiri tanpa menjadi orang yang kasar. Aku tetap ramah dan optimis meskipun kewarasanku mulai memudar. Dan akhirnya, hal itu terjadi. Aku mendapatkan panggilan balik, tawaran pekerjaan untuk pergi ke suatu tempat yang lebih baik dari neraka ini. Aku akan menjadi operator panggilan. 911, sesulit apapun kedengarannya. Jadwalnya akan lebih ringan. Bayarannya jauh lebih baik. Dan bekerja untuk Departemen Kepolisian Columbus. Berarti aku akan mendapatkan segala macam manfaat. Belum lagi kesempatan untuk berkembang melalui berbagai promosi. Tentu saja, aku tahu ini akan menjadi penuh tekanan. Aku akan mendengar semua kisah horor dari mantan operator panggilan yang aku kenal dan dari kisah-kisah horor harfiah yang aku lihat di Reddit. Tapi aku harus memikirkan Julian. Sekarang, aku akan memiliki lebih banyak waktu dengannya. Lebih sedikit waktu untuk dibayar rendah, marah, dan sangat lelah. Ceristahaya sekarang bisa hidup. Satu-satunya masalah adalah pelatihan. Ini akan memakan waktu 8 minggu. 8 minggu terjebak di dalam ruang kelas. Senin hingga Jumat, dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Tentu saja, aku ingin siap sebelum dilemparkan ke dalam serbuan para serigala ganas yang menyerang. Hotline 911 kami. Tapi sialan, ini membosankan. Kami harus mengulang berulang-ulang. Satu-satunya masalah adalah pelatihan. Ini akan memakan waktu 8 minggu. 8 minggu terjebak di dalam ruang kelas. Senin hingga Jumat, dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Jelas, aku ingin siap sebelum dilemparkan ke dalam serbuan serigala ganas yang menyerang. Hotline 911 kami. Tapi sial, ini membosankan. Kami harus mengulang berulang-ulang buku teks, semua protokol, bahkan mengikuti kursus singkat CPR, belum lagi jam-jam perannya. Seperti kelas drama membosankan penuh pemain amatir. Aku dan teman-teman sekelas bergantian berperan sebagai pemanggil dan operator panggilan. Aku kira ini membuat kami mendapat 30.000 per jam. Tapi secara mental, ini menjadi ujian kesabaran yang tak tertahankan. Setelah sekitar sebulan, latihan-latihan ini akhirnya menuju ke malam pembukaan. Pada hari Jumat, kami akan mengambil panggilan untuk pertama kalinya. Panggilan langsung. Aku merasa excited, tapi gugup. Sialan, kami semua merasa demikian. Seperti prajurit yang bersiap-siap untuk perang. Aku dan 4 rekan latihanku tiba tepat pukul 8 pagi.
Ruang kelas kami berada di bawah lantai pertama kantor polisi, sebuah basement sejati. Koridor yang remang-remang membawa kami melewati mesin penjual otomatis yang usang dan langsung menuju ke pusat panggilan 911 ini. Hanya udara dingin yang mengelilingi kami. Instruktur kami, Ibu Wilder, sudah memberi kami tur selama minggu pertama kami. Di satu ujung pusat itu adalah lantai 911 itu sendiri, serangkaian kubikel penuh dengan monitor besar dan layar komputer. Sebuah arena yang berubah antara histeria Wall Street dan monoton 9 to 5. Tidak ada jendela, tidak ada kegembiraan. Pencahayaan yang sesuai untuk laboratorium klinis. Begitu juga dengan suasana hati. Ketika panggilan-panggilan datang, para pekerja masuk ke dalam kepanikan yang buruk. Dan ketika panggilan-panggilan mereda, segalanya terlihat menyiksa, membosankan. Di dalam dinding abu-abu yang hambar itu, pusat panggilan ini adalah tempat yang membosankan di Departemen Kepolisian Columbus. Dua pintu besar memisahkan telepon yang menyiksa ini dari bagian lain pusat 911. Dari ruang kelas kami, saat ini, aku menghitung sekitar 7 orang yang bekerja di jalur-jalur itu. Mereka kebanyakan berusia paruh baya dan tampak lelah. 2 operator panggilan, 4 dispatcher, dan seorang supervisor perempuan yang sangat menyebalkan. Dia adalah seorang perempuan gemuk yang berantakan. Tapi lagi pula, sebagian besar karyawan di sini gemuk. Kami semua telah diberitahu bahwa itu adalah efek samping yang tak terhindarkan dari pekerjaan ini. Namun, teman-temanku dan aku masih harus bertahan 1 bulan lagi pelatihan. Ya, kami akan menjawab panggilan-panggilan.